Faslun, adapun ini ialah pasal Faslun, adapun ini ialah pasal surutul Jum'ati, adapun syarat-syarat Jumat. Ialah sitatun, ada 6. Antakuna, yakni ada Antakuna, yakni ada itu Jumat. Kulluha, seluruhnya itu Jumat. Ialah tetapi waktu duhri, di waktu duhur. Wa antukoma, dan yakni didirikan. Wa antukoma, dan yakni didirikan atau dilaksanakan itu Jumat fi hitotil baladi, di tengah-tengah daerah. Fi hitotil baladi, di tengah-tengah daerah. Wa antu sholat, dan yakni dikerjakan itu sholat Jumat. Wa antu sholat, dan yakni dikerjakan itu sholat Jumat jamaatan, dalam keadaan berjamaah. Jamaatan, dalam keadaan berjamaah. Wa ayakunu, dan yakni ada itu jamaah. Wa ayakunu, dan yakni ada itu jamaah ialah arba'ina, 40.
ihroron yang merdeka, khobar yakun kedua, arba'ina khobar yakun pertama, ihroron yang kedua, ukuran laki-laki, ialah laki-laki, baligina ialah yang balig. Mustautinina yang mukim, ialah mustautinina yang mukim. Ala tasbiko yakni tidak mendahului jamaah. Ala tasbiko yakni tidak mendahului ha terhadap Jumat. Ha terhadap Jumat, walatu korina dan tidak menyertai ngabarengan. Walatu korina dan tidak menyertai ha terhadap Jumat. Apa Jumatun, Jumat yang lain. Apa Jumatun, Jumat yang lain, titil kalbaladi di itu daerah. Titil kalbaladi di itu daerah. Wa ayataqaddama dan yakni mendahului. Wa ayataqaddama dan yakni mendahului ha terhadap Jumat apa khutbatani dua khutbah. Apa khutbatani dua khutbah. Paslun adapun ini ialah pasal arkanu khutbataini, adapun rukun-rukun dua khutbah. Paslun adapun ini ialah pasal arkanu khutbataini, adapun rukun-rukun dua khutbah ialah khamsatun 5. Hamdulillahi satu memuji Allah. Hamdulillahi satu memuji Allah. Pihima di dalam itu khutbatain. Pihima di dalam itu khutbatain, wassolatu dan membaca sholawat. Wassolatu dan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pihima di dalam khutbatain. Pihima di dalam khutbatain. Wal wasiatu dan membaca wasiat dan berwasiat bittaqwa terhadap takwa. Wa wasiatu dan berwasiat bittaqwa terhadap takwa, pihima di dalam itu khutbatain.
fihima di dalam itu khutbatain. Wa qiraatu ayatin dan membaca ayat. Wa qiraatu ayatin dan membaca ayat minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Wa qiraatu ayatin dan membaca ayat minal Qur'ani dari Al-Qur'an fi ihdahima di salah satu khutbatain. Wa du'a'u dan membaca doa lil mu'minina bagi mukminin wal mu'minati dan mukminat fil akhirati di akhir. Fil akhirati di akhir, fil akhirati. Ya fil akhirati di akhir. Oh, sidik baca sidik. Baca. Ya, ini suratul Jumat. Iyalah sitatun. Seluruhnya Jumat ialah tetap yang ini dilaksanakan itu Jumat fitotil baladi di tengah daerah. Nah, Dimas. Perhatikan untuk baca. Dan yani dikerjakan sholat Jumat. Dan dikerjakan sholat Jumat jamaatan berjamaah Dalam keadaan berjamaah. dalam keadaan berjamaah. Wa an yakunu harus ada, yakni ada itu jamaah yakunu dan
itu jamaah arba'ina 40. ialah arba'ina 40. Ya arba'ina 40. Iqraron merdeka, iqraron yang merdeka, dukuron yakni laki-laki, balihina yang balik, mustautinina yang mungkin. Nah, oke. Wa anta Tasbiko dan yakni tidak mendahului jamaah Jumat wala tuqonina dan tidak menyertai terhadap Jumat wa ayat tidak lewat apa Jumatun Jumat yang lain. Video kalbaladi Baladi Jina di itu daerah. dan mendahului Tidak lain taqaddama dan yakni mendahului ada Jumat khutbatan apa khutbatan dan ada dua khutbah lo terhadap dipanggil apa khutbatani dua khutbah. Nah, sok atuh rek macam karunya usia pun. Oh, ini adapun rukun-rukun khutbah ialah khamsatun, ada 5. Alhamdulillahi alhamdulillahi alif lam hamdulillah alhamdulillahi memuji Allah di rumah di dalam dua khutbah wassalatu membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah di dalam dua khutbah wal wasiatu yang berwasiat bertakwa dengan takwa di rumah dalam dua khutbah. dah Dikri ayatin qiraatu ayatin dari mil dari salah satu bahasa yang buat kamu dan membaca doa ilmu minina bagi diri wal minati ini di akhir. Dalam pasal ini menjelaskan tentang surut disihati fi'lil jum'ati dalam riyad mah
langsung semua ya syarat-syarat rukun dalam satu bab. Syarat-syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama antakuna kuluha tiwakti duri, keberlangsungan sholat Jumat ini harus dilaksanakan di waktu duhur. Itu. Jadi bukan di waktu asar tapi di waktu duhur. Waktu duhur kan panjang. Artinya boleh di waktu mana saja asal cukup untuk mengerjakan selama sholat Jumat. Anu lingkar disebut termasuk yang hutbah-hutbahna itu kudu cukup kula nepi ka kurang. Wa antukum mapihi totil baladi. Kemudian syarat yang kedua, sholat Jumat ini harus didirikan di tengah-tengah daerah atau di masjid yang masjid itu dibangun di tengah-tengah daerah. Jadi ngabangun masjid itu bukan di pinggir daerah, karena kalau di pinggir daerah yang lain akan jauh. Itunya posisinya itu di tengah itu untuk masjid. Meskipun wasawaun kanal baladu min khosbin au khosbin. Nah ini kondisinya zaman dulu. Meskipun Jumatnya itu dikerjakan di atas pelapah, di atas bambu, au khosbin atau pelapah kurma gitu. Au ghairihima atau selain khosbin au khosbin. Nah kan masjid zaman dulu itu cukup pakai yuyu gitu, berpakai garis atau kurbata sekian meter. Jadi untuk pas bentuk masjid ayeuna akan dihilap di sohrok atas ini. Jadi mengerjakan Jumatnya itu harus di tengah-tengah daerah meskipun dikerjakan di atas pelapah bambu atau pelapah kurma. Wa antu sholat maksudnya makan yakni disolatkan. Logat asli wa antu sholat dan yakni disolatkan itu Jumat. Artinya dikerjakan sholat Jumat jamaatan dalam keadaan berjamaah. Jangan sampai mengerjakan sholat Jumat tapi dikerjakan sendiri. Nah termasuk nanti orang yang 40, syarat Jumat harus 40 orang itu semuanya harus dari rakaat pertama ditamamiha serta sempurnanya rakaat kedua. Gitu. Jadi dari rakaat pertama yang 40 orang itu harus ada. Itu karena kalau kurang kalau dalam riyan itu tidak sah. Mawila sujud asani kalau salat imam bil arba'ina rakaatan summa ada sapatan minum. Pisannya orang memperidan. Na'am yustaratu baqaul adadi ila salamil jami'i. Sehingga orang yang 40 itu harus tetap bilangannya sampai sempurnanya salat seluruhnya. Ya, sholat Jumat dikerjakan dalam keadaan berjamaah. Wa yakuna arba'ina ihraron dukuron baligina mustautinina. Syarat yang selanjutnya sholat Jumat itu harus berjumlah 40 orang. Ihroron bukan termasuk abid tapi juga harus merdeka, dukuron juga harus laki-laki. Laki-laki tidak dihitung dengan sobi, anak artinya harus baligina juga harus balik. Mustautinina itu juga termasuk orang yang mukim di daerah itu sendiri. Ayat 5 halil Jum'ati, orang yang mukim di daerah itu artinya yang berada di tempat Jumat. La yusafiruna bukan orang yang sedang dalam perjalanan. Meskipun memang bagi orang yang sedang dalam perjalanan juga baiknya berhenti dulu sholat Jumat.
Nah karena ada rusuh yang kemarin, kalau memang perjalanan jauh maka tidak jadi diwajibkan, makanya ada syaratnya itu mustalqinin. Orang yang 40 itu merdeka, laki-laki, balik juga mukim. Ala wa ala tasbiqoha wala tuqorinaha jum'atun fitil kalbalad. Tidak mendahului terhadap Jumat dan tidak menyertai terhadap Jumat. Jumatun akhor, Jumatun Jumat yang lain fitil kalbalad di itu daerah. Maksudnya gimana? Maksudnya bukan berarti ada 2 Jumat, tapi fi akhiri ihramil imami wa huwa arrohu min akbaroh, dari 8 akbar. Si makmum yang mengerjakan sholat Jumat berjamaah dengan imam jangan sampai mendahului Jumatnya imam atau menyertai Jumatnya imam dengan Jumatnya makmum dalam takbiratul ihramnya, kecuali si imam sudah mengucapkan roh dari 8 akbar. Kan naon takbiratul ihram teh Allahu akbar. Sebelum imam mengucapkan roh dari 8 akbar, berarti makmum jangan dulu takbir. Itu karena kalau makmum langsung takbir sebelum imam membacakan roh dari 8 akbar, itu Jumat mendahului Jumat namanya. Itu sebenarnya ini syaratnya itu takbiratul lengkapnya takbiratul makmum, takbiratul Jumat si makmum jangan mendahului atau menyertai takbiratul Jumatnya imam yang ada di negara di daerah itu sendiri. Paham tak? Nah. Wa ayatakodam wa ayatakodama dan yakni mendahului terhadap Jumat atau khutbah tadi 2 khutbah. Syarat yang ke-6, Jumat tersebut harus didahului dengan 2 khutbah. Hari dina Idul Fitri mah salat heula karak disunatkeun 2 khutbah. Idul Adha salat Jumat itu, salat Jumat mah harus didahului dengan 2 khutbah. Makanya lil itba'i karena turut karena mengikuti bihilafil idi berbeda dengan khutbahnya id. Fa inna khutbataini karena sesungguhnya 2 khutbahnya id ialah muakhorun yang diakhirkan, muakhorotani yang diakhirkan dua-duanya lilit baik karena itu. Wali ana khutbatal jum'ati dan karena sesungguhnya khutbah Jumat ialah syartun merupakan syarat lisihatiha terhadap sahnya sholat Jumat. Wasyartu sedangkan yang namanya syarat ialah muqaddamun didahulukan ala masyrutihi mengakhirkan yang disyaratkannya. Itu. Yang namanya syarat apabila masyrutnya ingin dikatakan sah berarti syaratnya harus terpenuhi semua. Gitu. Karena 2 khutbah ini merupakan syarat bagi sahnya Jumat. Maka tidak mau 2 khutbah ini harus dikerjakan sebelum sholat Jumatnya. Ya, yang namanya masyrut itu kan ketika menetapkan syarat maka akan ada yang namanya masyrut. Menetapkan 2 khutbah di awal maka akan ada ketetapan sahnya sholat Jumat. Tidak ada khutbah di awal berarti tidak terpenuhi seluruh syarat sholat Jumat yang sah. Yang 6 ini itu tidak sah. Karena tadi ke bahasana suruti sihati fi'lil Jumat. Jadi syarat-syarat ini yang akan mensahkan sholat Jumat. Harus terkumpul semua. Yang ke-6 ini harus terkumpul semua.
Wa yusanu fil khutbataini, dan disunatkan di dalam dua khutbah kaunuhuma, keberadaan dua khutbah ala mimbari, di atas mimbar. Fa'ilam yakun kumaha lamun teu aya mimbar, fa'ala murtafiin, maka setidaknya di tempat yang agak tinggi. Ya, makanya di masjid teh posisi anu keur makmum jeung keur imam biasana sok aya di lungguran tembok teh keramik teh gitu. Biasana aya sekat ayekeun. Dalam di kampung mah langsung ke tempat lumpana teh teu make mimbar, tapi langsung tembok anu di ieu perasaannya di anu teu make mimbarnya. Tapi tembok kan ditayakeun tembok pakai tangga nih nya. Pakai ieu tah, pakai garis palang deui. Teu naon kitu ge. Nu penting kita ditea lamun tidak pakai mimbar berarti setidaknya khotib berada di tempat yang lebih tinggi. Sunat tapinya hukumnya itu. Memakai mimbar atau di tempat tinggi itu hukumnya sunat. Wa yusanu lil khotib, kemudian sunat juga buletannya ya garisan. Bagi khotib, khotib itu berarti orang yang menyampaikan khutbah. Apa ayu salimah yang baca salam itu khotib alaman terhadap seorang indal mimbari awil murtafi, yang berada di dekat mimbar atau murtafi. Jadi sunat oke maca salam, kan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang-orang, bagi jamaah lah itu nama orang-orang dekat mimbar itu jamaah. Nah itu syarat sholat Jumat. Ada 6, 1 apa tadi? Mengerjakannya harus di waktu duhur. Kedua, dikerjakan atau didirikan di tengah-tengah daerah. Ketiga, sholat Jumatnya harus dalam keadaan berjamaah. Keempat, harus 40 orang, merdeka, laki-laki, balik, juga mukim. Takbiratul ihram makmum tidak boleh mendahului atau menyertai takbiratul ihram imam. Yang terakhir harus didahului dengan dua khutbah. Gitu kan sholat Jumat mah kudu berjamaah. Berbeda keting sholat Id gitu. Sholat Id mah teu berjamaah gitu naon bisa ngan ulah we jeung khutbahna itu. Sholat Id munfarid tapi jeung khutbah jeung naon-naonna kumanehna sorangan. Munfarid mah Id teu kudu aya khutbahna gitu. Sholat hungkul karena emang satu khutbah lagi lain wajib tapi sunat. Berbeda jeung ieu mah sholat Jumat itu harus berjamaah. Aya sholat Jumat sorangan. Orang minimal kayak dulu 40. Nah sekarang pasal menjelaskan tentang rukun-rukun dua khutbah. Jadi untuk dua khutbah pertama dan khutbah kedua ini ada rukun-rukunnya. Sama kalau syarat sesuatu yang mensahkan terhadap perkara tapi tidak atau bukan bagian dari itu perkara. Kalau rukun itu yang mensahkan perkara tapi bagian dari itu perkara. Jadi yang kelima perkara ini itu akan dilaksanakan atau dikerjakan ketika khutbah. Yang kelima poin ini nanti harus ada ketika khutbah. Mana? Tadi itu lain. Hamidallah. Hamidah memuji man Allah terhadap Allah. Khatib. Jadi syarat rukun yang pertama, rukun dua khutbah yang pertama harus ada pujian terhadap Allah. Di khutbah yang mana? Bihima, di dua khutbah, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Perhatikan tengah nada. Wa yustaratu, disyaratkan apa kaunuhu, keberadaan pujian terhadap Allah ialah tetap obarakawan bilabdillahi, dengan menggunakan lafaz Allah.
walab di hamida dan dengan menggunakan lafaz hamdu, bilab di hamdin dan dengan menggunakan lafaz hamdu. Jadi kudu ku lafaz alhamdu jeung lafaz Allah muji teh. Meskipun memang ada arti selain muji, ada maksud arti selain muji lafaz hamdu itu yaitu asana. Asana we muji itu asana muji atau asyukur we kan intinya muji syukur. Kudu tak disyaratkan harus menggunakan lafaz hamdun dan lafaz Allah. Pa tuta'ayyanu madatul hamdi bi aisyigotin, maka boleh membaca lafaz hamdu dengan berbagai sigot. Kan segatina hamidah teloba aya masdarna, aya isim fa'ilna, aya fi'il madina, aya fi'il mudhari mutakalim wahdahna gitu. Nah artinya boleh untuk lafaz hamdu menggunakan berbagai segat gitunya untuk sifat. Oh. Kanat ada itu sigot alhamdulillah. Yang pertama lafaz alhamdulillah. Berarti kalau alhamdulillah segatnya masdar. Yang pertama umum alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah Rabbil alamin gitu ya. Wa bihi nasta'in. Au ahmadullah. Atau dengan lafaz ahmadullah. Ahmadu berarti fi'il mudhari mutakalim wahdah. Ahmadu muji kami Allah terhadap Allah. Lamun alhamdulillah, alhamdu adapun segala puji lillahi milik Allah. Ahmadu memuji kami Allah terhadap Allah. Atau au ana hamidun lillah, bisa gitu ya. Ana adapun saya ialah hamidun yang memuji lillahi terhadap Allah. Au lillahil hamdu, atau juga boleh dibalik lillahi milik Allah ialah tetap milik Allah apa alhamdu adapun puji. Bebaslah rek make segat lumana wae untuk bacaan alhamdulillah, sing penting menggunakan lafaz hamdun dan lafaz Allah. Kenapa? Falayati goiru madatil hamdi, karena tidak cukup mengucapkan lafaz alhamdu kasukri seperti lafaz asyukru. Asyukru lillah. Segala syukur, bentuk rasa syukur lillahi milik Allah. Tercukup tak lafaz asyukru atau tadi mah asanau. Ya, jadi walayat bi alhamdulillahirrahman. Juga tidak cukup menggunakan lafaz ar-Rahman kaituna. Dan dua-duanya pun dipakai. Alhamdulillah mah dipakai, tapi tidak kedepannya tidak lafaz Allah. Alhamdulillahirrahman, meskipun memang ar-Rahman itu merupakan dari asma Allah. Ya. Tapi itu cukup. Kudu kulafaz hamdun jeung kulafaz Allah. Atau alhamdulillah khaliq. Alhamdulillah khaliq alladzi itu juga tidak cukup. Jadi harus dengan lafaz Allah dan lafaz hamd. Wal farqu anna labdo jalalata binisbati li baqiyati asma'illahi ta'ala wa sifatihi maziyata tamatin fa innalahu al-ikhtisas atamu bihi ta'ala. Jadi perbedaan lafaz jalalah, lafaz Allah dengan dinisbatkan dengan sesisanya asma-asma Allah yang begitu banyak itu tetap berbeda. Karena menggunakan lafaz Allah, al-ikhtisasu itu merupakan sebuah kekhususan atamu yang sempurna khusus bihi bagi Allah Ta'ala. Begitu kan? Mundina lagunya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Rahman, gitu kan? Gitunya.
Rohman, siapa yang menciptakan gurun Sahara? Holik gitu. Tapi kan Allah, so artinya ketika ayat disebut lapan Allah berarti geus mutlak. Ya. Berarti geus mencakup karena asma-asma anu lainna kulapan Allah eta teh so. Allah itu Ar-Rahman teh, Ar-Rahman teh apal kan artinya memang ngasih penyayang. Al-Khaliq mah pencipta jeung lainna. Makanya Allah ini lebih ikhtisos, lebih dihususkan ketimbang asma-asma yang lain. Meskipun memang Ar-Rahman ya asma Allah. Nah itu yang pertama, harus ada lapad memuji kepada Allah. Ya. Ari kaharepna mah terserah rek kumaha kumaha penting aya alhamdulillah atawa ahmadu Allah atawa ana hamidun lillah atawa lillahil hamdu. Nah, keempat lapad tersebut boleh dipilih manapun, yang penting tidak boleh menggunakan selain lapad hamidah atau lapad Allah. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihima. Rukun dua khutbah yang kedua harus membaca sholawat kepada Nabi. Nah ini juga sama. Waktu ta'ayanu dan ditentukan apa as-sholatu membaca sholawat mimadatiha kasolati ala Muhammad au usolli au nusolli. Usolli membaca sholawat kami, au nusolli atau membaca sholawat kita, au ana au ana yang membaca sholawat. Ana musilun. Jadi kata-kata dalam membaca sholawat juga bebas. Rek Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud tadi as-sholatu ala Muhammad. Boleh gitu as-sholatu ala Muhammadin. Au sholli ala Muhammad, nusolli ala Muhammad, ana mushollin ala Muhammad. Wala yuta'ayanu wala yuta'ayanu tidak ditentukan labdu Muhammadin dengan menggunakan lapad Muhammad. Hari nu tadi mah kudu kulapan Allah, hari ieu mah teu ditentukan kudu kulapan Muhammad. Bal yakfi tapinya cukup Ahmadu Ahmada dengan lapad Ahmad. Bal yakfi tapinya cukup itu lapad Ahmada dengan lapad Ahmad. Allahumma sholli ala Ahmad boleh. Ya, awin nabi atawa Allahumma sholli ala nabi. Ahmad kan nabi nama nabi Ahmad Muhammad. Au nabi au nabi. Nah, adapun untuk membaca sholawat ini ya, lapad usolli atau sholatunya harus ada, tapi dalam menggunakan membaca lapad Muhammadnya tidak mesti dengan lapad Muhammad. Kan lebih agama pakai Muhammad. Atau di double Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Itu intinya ada pembacaan sholawat dalam dua khutbah, baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Wal wasiyatu ayal amru, sarukun dua khutbah yang ketiga yaitu berwasiat. Ayal amru memerintah bitakwa untuk takwa, merintah untuk meningkatkan ketakwaan begitu. Bentuk merintah dengan ajakan, jamaah semuanya mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah gitu. Atau nuku Arabna. Jadi nu penting mah aya wasiat takwa itu kudu aya. Wasiat meningkatkan ketakwaan kepada jamaah, terlebih khusus kepada kan tapi biasa khususnya khotib berwasiat takwa, umumnya buat semuanya. Pihima di dalam dua khutbah harus ada takwa. Wa taqwa adapun takwa hiya intisalu awamirillahi wasdinabu nawahi intaha.
Yang namanya takwa itu adalah intinya dari takwa itu mengerjakan semua awamirillahi perintah-perintah Allah wastinabu nawahi dan menjauhi larangannya. Takwa itu Jadi maksud khotib berwasiat takwa kepada jamaah dan khotib itu artinya mari kita sama-sama menyempurnakan amal kita dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu. Wayapi idahuma indah Ibnu Hajar, tapi menurut Ibnu Hajar mah cukup jangan salah sahijin lagi. Artinya erek imtisalu awamirillah atau wasinabu nawahihi. Penting aya wasiat takwa dua nana. Ya sebenarnya mah itu. Erek misalkan hiji doang. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan meningkatkan atau mengerjakan perintah-perintah Allah. Sakitu hukum sah menurut Ibnu Hajar. Atau marilah kita meningkatkan takwa kita dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sah kitu mah. Jadi inti nama melenggeran karena perintah-perintah Allah, oke ngejauhan larangan Allah itu. Berarti orang ketika ngagawean perintah Allah, ya, berarti ada peningkatan di takwanya keimanan. Begitupun dia meninggalkan larangan Allah juga sama juga ada peningkatan dalam ketakwaan. Para Buddha minal hisi wa amma inda romli, dan adapun menurut pendapat Imam Romli, para Buddha minal hisi ala ta'ati wala yakti udah ditahdir. Jadi wajib untuk menjaga diri terhadap taat. Imam Romli menjaga taat juga harus takut minad dunya wa guru priha. Takut dari kehidupan dunia dan tipu daya dunia. Jadi dunia teh nipu sebenarnya. Dunia itu hanya tipuan. Dunia itu hanya permainan sebenarnya. Nah karena wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia wamal hayatud dunya, tidak ada kehidupan manapi, tidak ada kehidupan dunia illa mataul ghurur kecuali hanya perhiasan yang menipu itu. Kan gak jelas di ayat. Kehidupan dunia ini hanyalah tipuan. Ketika kita lengah bakal katipu, lamun katipu jadi jangan rugi mah. Kan nipu mah gitu. Nipu mah gitu, mencari kelengahan orang, ujug-ujugna harta-harta yang berharga dari kita diambil. Tadi ketipu duitnya duit palsu tuh kan. Katipu intinya kehidupan palsu sih orang. Rugi jadinya. Ya jelas kan. Malah lamun artinya cukup ku make atiullaha sakitu mah. Kudu taat ka Allah. Wa innama lam yuta'ayyan labduha, dan pastinya tidak ditentukan labduha lapadnya wasiat. Kenapa? Li'anal gordo, karena sesungguhnya tujuan minha dari wasiat ialah al-wa'du, waktu teh nasihat, mau'idoh peringatan, wal hisu dan gerentes gerakan gerentesnya atau kesemangatan ala taati terhadap taat wa huwa hasilun bi ghairi labdiha. Jadi inti daripada wasiat dalam dua khutbah itu ya, inti nama al-wa'du wal hisu. Adanya sebuah nasihat terhadap diri, jadi si nasihat mukul karena diri sehingga menghasilkan sebuah kesemangatan ala taat terhadap taat, eta hasil nama gitu. Tujuan daripada ada kata wasiat itu supaya jamaah itu terpukul atau tergerak hatinya untuk taat. Nya meskipun sehari tahun atau kuat di Jumat ke Jumat deui wasiat tetep. Jadi nasihat, wasiat
Biasanya kan gitu, pematahan gitu. Ngabenerkeun, ngarahkeun kan gitu wasiatna. Ya. Anu wasiat eta tujuan mah taat. Ada gerakan dalam hati untuk taat, ya. Perkataan yang masuk ke dalam hati untuk menjaga taat itu hasilnya. Di gorila pihak meskipun secara lapad nama tidak ada gitu. Tinggal ke Jumat merenung, marilah kita tingkatkan ketakwaan dengan bentuk takwa, dengan taat kepada Allah. Itu kan salah satu nama. Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah sehingga keur merenung dieum ngadengekeun khutbah teh mata kan engke teh nu tadi 40 orang teh lamun dina riyad mah kudu mustamiina kabeh ge ngadengekeun ulah sare gitu. Ketika sare teu ngadengekeun kana isi khutbah teu sah gitu Jumat. Karena khutbah dina khutbahna teu kadenge eusina tam kan eusina ieu gitu. Kemudian harian mah esi tina Jumat teh naon eta? Mauidahna gitu. Pelajaran anu disampaikan ku khatib naon dibahas tadi. Lamun sare nya teu apal. Namun teu apal teh pala Jumat lah kan kitu nih. Biasana lamun di kampung sok aya wa man lago nya pala Jumat lah kumaha lapan-lapan. Ini lago teh barang siapa yang mengerjakan tidak ada manfaatnya itu lago. Ya, manfaatnya pala Jumat lah, maka bagi orang yang lago tidak ada Jumatnya. Nah, mau didapat sholat, tanya, hasilun juga relatif, tidak dengan lapar juga, sing penting tujuan daripada wasiat ini menggerakkan atau menasehati jamaah. Ya meskipun kan ada beberapa orang yang tidak yang menolak tidak akan masuk diberikan nasihat dan digerakkan untuk taat itu orang-orang yang hatinya keras. Jadi lamun hati geus keras dinasihatan wal asup dimaungi dohan wal asup keras ari keras itu nolak mental ngaranna keras mana dagor batu kumartil. Lamun empuk berarti lain batu. Lamun ngonyol balik deui berarti batu beneran gitu. Coba aja salah. Lamun empuk berarti lain batu kayak gitu. Meskipun naon warna jeung bentukna siga batu, tapi pas didagor hipu. Gitu. Lamun batu mah bakal mental. Nah, makana mungkin ieu teh urang gitu nu kapukulna. Tong akan mikiran batur, mencek tina buku ieu mah nya urang diri pribadi heula urang. Soal kurang ketika geus Jumat kumaha hasilna gitu. Apakah meningkat ketakwaanna atau biasa-biasa wae atau menurun? Mungkin kebanyakan biasa-biasa wae. Karena naon hatina urang kudu dibenahi. Terus warabiuha tadi. Syarat khutbah, rukun khutbah yang keempat adalah membaca ayat dari Al-Qur'an. Nah biasanya ayatnya mah hubungan aja pembahasan anak gitu. Makanya lamun ku khutbah na bahasa Arab, kau dijelaskan kur ayat hungkul. Karena menariat mah gunakan bahasa khutbah itu bukan dengan bahasa Arab gitu. Tapi dengan bahasa yang ghalib yang biasa diucapkan di daerah itu bahasa apa? Nya lamun sakirana make bahasa Arab ari paham kabeh mah nya mangga. Paham 40 teh tadi gitu. Kan biasanya mun khutbah make bahasa Arab taralila ngan kur maca ayat itu maksudna we saeutik. Kesimpulan langsung. Artinya khutbah memang gunakan bahasa anu memang mudah dipahami di negara eta. Teu paham ku bahasa Indonesia ku bahasa Arab ku bahasa Sunda khutbahna. Lebih ke batur naon gitu kan di kampung memberi bahasa Indonesia ke Sunda kan. Jawa nya Jawa, orang kan kepaham bahasa Jawa gitu. Isi khutbahna gitu. Lain lapar hamdulillah diganti ku Jawa. Kuatina. Membaca satu ayat atau berapa ayat itu bukan ayatin nakiro
nana kiroh kan umum rek satu ayat mangga rek beberapa ayat ge mangga nu penting eta ayat kudu tina Al-Qur'an ulah tina ayat nu lain fi dahima. Nah untuk membaca ayat ini bisa di salah satu dua khutbah baik itu khutbah pertama atau khutbah kedua. Makanya tak bentuk ayatnya, ayat yang dibacanya itu dalatun inkanat dalatan yang menunjukkan ala wadid terhadap janji awaidin atau ancaman siksa au hukmin atau hukum au kisotin atau kisah gitu. Karena kan secara umum kali kebiasaan perhitungan ayat Al-Qur'an 6.666 ayat 1000 wa'dun, 1000 wa'id, 1000 kisah, 1000 perintah, 1000 larangan gitu. Anu genep naon sasana doa jeung zikir. Gitu. Boleh mana saja, ayat mana saja. Bentuknya rek kisah, rek janji Allah, rek ancaman Allah, siksa Allah, rek hukum, ngeunaan hukum. Berarti kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti kan eta hukum. Hukum diwajibkannya berpuasa. Kisah, bacakan kisah ayat kisah Nabi Adam, kisah. Nah itu untuk ayat. Atau mungkin biasanya ayat itu munasabah dengan isi pembahasan yang dibahas. Biasanya. Dan yang terakhir membaca doa bi ukhrawiyin dengan doa yang bangsa akhirat, ukhrawiyin. Doa bahasa akhirat. Bagi siapa? Lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati, di akhir. Tafsirna ayat fil khutbati saniyati, membaca doa ini dikerjakan di khutbah yang kedua. Kaget ke batur khutbah pertama geus langsung doaan. Tapi disambung laku khutbah kedua. Umumna khususnya memang membaca doa ini dikerjakan di khutbah yang kedua. Kakolihi, nah bentuk doa nama kakolihi rahimakumullah. Rahimakumullah gitu ada rohimah, mudah-mudahan mukanya kamarane insyaallah Allah gitu doa. Wayakti dan cukup juga Allahumma ajirna minan nar atau kahanatna panjang bihilafi malawita soro alal mu'mini intaha walaya juju dan tidak boleh Allahumma fir li jami'il muslimin jami'a jurubihim liwuju ingat iko didukhuli ta'ifatin minal mu'minina walau wahidan wa madakaro. Doa yang masa akhirat itu dibaca di khutbah yang kedua. Pertanyaan? Tambahna wa amadu li sultan, adapun mendoakan li sultan bagi penguasa. Ya sana masuk ayatnya penguasa doa. Penguasa negara katanya balad Indonesia gitu. Bi khususihi dengan khususnya apalah bahasa bihi. Maka tidak apa-apa bihi dan doa dalam yakun apabila tidak ada bihi mubalaghatun fi wasfihi, itu disebutkan sifat anu bangetna. Wa khurujun anil hadi wa khurujun anil hadi, dan tidak keluar lam yakun khurujun anil hadi, tidak keluar dari had batasan. Tapi fahada makruhun, membaca doa bagi penguasa sultan makruh.
umum ulah diususkeun umum.